Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Bertemu lagi di live bersama Belajar Psikologi ID. Kali ini kita akan membahas materi mengenai self-love atau bagaimana cara kita mencintai diri kita sendiri bersama dengan kolaborasi dengan Simpul Psikologi. Nah, sebelum itu saya akan membacakan terlebih dahulu ya biodata yang akan kita sharing pada malam hari ini, yaitu pemateri pada malam hari ini yaitu Kartika Agung SPSI, brand strategis dari Simpul Psikologi. Nah, untuk lebih tahu seperti apa penggunaan atau seperti apa sih Simpul Psikologi itu, teman-teman bisa langsung nanti kita tanyakan langsung dengan pematerinya. Nah, buat teman-teman yang pengen bertanya nanti silahkan tulis di kolom komentar ya. Sebelumnya aku mau tulis dulu judul kita malam hari ini. Oke, tunggu sebentar, kita masih menulis. Kita masih menunggu ya. Halo Kak, selamat malam. Halo, selamat malam. Sebelumnya perkenalkan ya Kak, aku Yunita dari Belajar Psikologi ID. Oke, aja ya Kak. Nah, ini kan kita Ya, membahas mengenai self love atau cara mencintai diri sendiri. Nah, sebelum itu aku pengen tahu nih, sebenarnya Simpul Psikologi itu bergerak dalam bidang apa dan bagaimana perannya dalam dunia psikologi? Silakan Kak. oke, terima kasih. Sebelumnya, Iya. salam kenal juga ya Yunita ya. Terima kasih banget sudah mengundang Simpul Psikologi untuk acara IG Live ini. Iya. Jadi, Simpul Psikologi itu sebenarnya adalah platform psikologi dibentuk Hmm. oleh tiga orang sahabat, aku sendiri, kemudian ada namanya Maya, dan ada juga Putri. Nah, kita bertiga ini kebetulan sama-sama berlatar belakang psikologi. Kemudian kita Hmm. mikir, lagi pandemi gini, enaknya kita ngapain ya? Sesuatu hal yang bisa bermanfaat buat masyarakat luas, dan dengan ketertarikan kita semua dengan dunia psikologi, maka kita membentuklah Simpul Psikologi, yaitu sebenarnya sebuah penghubung antara literasi psikologi dengan masyarakat Indonesia, dengan tujuan kami adalah meningkatkan kesejahteraan kesehatan mental masyarakat Indonesia. Jadi Simpul Oh, Psikologi itu jadi seperti itu. di Simpul Psikologi kita kebanyakan sharing tentang ilmu-ilmu psikologi dengan cara-cara yang lebih fun, lebih mudah, agar lebih banyak orang bisa benar-benar mengerti sebenarnya kesehatan mental itu apa sih, seperti itu. Iya. Berarti memang bergeraknya dalam bidang psikologi dan terbentuknya karena pandemi ini ya Kak. Jadi memang selain pandemi juga memberikan kita kecemasan, tapi juga memberikan kita ide kreatif untuk menciptakan hal-hal baru yang sebelumnya belum kita lakukan. Seperti itu ya Kak. Oke, Benar, iya benar sekali. mungkin langsung saja ya Kak, kita membahas mengenai self love atau mencintai diri sendiri ini. Nah, sebelumnya mungkin oleh Kak Kartika nih bisa dijelaskan garis besarnya itu self love itu seperti apa, bagaimana cara kita mencintai diri sendiri dan bagaimana sih apa ya uh, pemanfaatan kita dalam manfaatnya kita jika kita bisa mencintai diri kita sendiri. Silakan Kak. Oke, baik. Pertama-tama aku mau membahas tentang apa sih self love itu. Jadi self love itu kalau kita translate ke bahasa Indonesia itu artinya mencintai diri sendiri. Dari situ kita bisa tarik pengertian bahwa self love itu adalah bagaimana cara kita untuk mencintai diri kita, menghargai diri kita sendiri dengan cara menerima segala kekurangan dan kelebihan diri kita.
Yang mau Kartika notes di sini, self love itu bukan hanya mencintai diri kita ketika kita berhasil melakukan sesuatu. Misalkan nih, habis ujian gitu, kita dapat nilai ujiannya 100, terus kita rayain dengan makan makanan kesukaan kita beli makanan favorit kita. Nah, itu termasuk bentuk self love, tapi self love tidak hanya terbatas pada hal tersebut. Self love tidak hanya terbatas pada mencintai diri kita ketika kita berhasil meraih impian kita. Tetapi self love itu juga merupakan bagaimana cara kita mencintai diri kita bahkan ketika kita terpuruk sekalipun. Jadi ketika kita memiliki self love, maka ketika kita gagal, kita akan mampu bilang pada diri kita bahwa oke, saya gagal, tapi bukan berarti saya tidak bermakna. Jadi self love, orang yang memiliki self love biasanya akan dapat menerima segala pikiran, bentuk fisik, terus pengalaman-pengalaman hidup kita, dan tetap memberi dukungan kita. Ini yang paling penting ya, orang yang memiliki self love ketika kita membuat kesalahan, dia akan mampu memaafkan dirinya sendiri. Jadi pada dasarnya self love itu adalah bagaimana kita berbuat baik kepada diri kita sendiri, seperti bagaimana kita berbuat baik kepada orang yang kita sayangi. Begitu. Terus jadi, kenapa sih self love ini? Silakan Kak Dian. Ya, nggak apa-apa. Jadi kalau pengertiannya self love sih seperti itu. Gimana intinya adalah bagaimana kita bisa menerima segala kekurangan dan kelebihannya kita. Terus kenapa sih self love ini penting? Karena self love ini merupakan suatu komponen penting untuk membuat hidup kita lebih bahagia dan lebih sehat. Dan ini sudah banyak terbukti oleh tidak hanya ahli-ahli psikologi, tapi juga ahli-ahli kesehatan mental yang lainnya, kan kayak psikiater gitu. Sudah banyak penelitian yang dilakukan, dan memang self love ini merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam hidup kita. Kenapa penting? Pertama, self love itu merupakan komponen penting dalam self esteem atau kepercayaan diri kita. Misalkan nih kayak kalau yang suka dengerin K-pop, suka dengerin BTS, itu pasti sering pernah denger lagu mereka. Pernah dengar lagunya mereka yang bilang kamu harus bisa mencintai dirimu sendiri sebelum kamu mencintai orang lain. Pasti tuh anak-anak K-pop tuh tahu banget deh, yang suka BTS terutama. Iya benar banget Kak. Jadi dan itu memang benar, BTS sendiri pun sudah pernah bilang bahwa lagunya mereka itu atau album Love Yourself-nya itu memang terinspirasi dari perjalanan self love-nya mereka kepada diri mereka. Menurutku itu inspiratif banget karena memang self love itu kan bagian penting dari kepercayaan diri. Jadi ketika kita bisa menerima diri kita apa adanya, maka kita akan mengetahui kelayakan diri kita, self-worth kita atau nilai diri kita. Sehingga kita tahu gimana sih, apa sih yang pantas kita terima, apa sih yang tidak pantas kita terima. Gitu. Jadi kita juga, nah dengan adanya kita menerima hal-hal, segala kebaikan dan keburukan dalam diri kita, itu tuh akan buat kita pede juga, sehingga akan meningkatkan self-esteem kita sendiri. Gitu. Kemudian self-love itu juga sangat penting untuk self-growth atau pengembangan diri. Kok bisa self-love itu berhubungan dengan self-growth? Karena ketika kamu mempunyai self-love, poin penting yang tadi itu, ketika kamu mempunyai self-love, kamu akan bisa memaafkan diri kamu walaupun kamu melakukan sebuah kesalahan. Jadi ketika kamu gagal atau kamu salah, kamu tidak akan terpuruk. Misalnya nih kamu dapat nilai ulangan jeblok gitu, atau kamu nggak berhasil mendapatkan sesuatu yang kamu inginkan, kamu nggak akan langsung oh ya ampun aku gagal, berarti aku tidak bermakna di dunia ini. Kalau kamu memiliki self love, kamu tidak akan mempunyai pikiran itu. Kamu akan berpikir, oke, kali ini saya gagal, saya akan belajar dari pengalaman ini. Itulah ciri-ciri orang yang mempunyai self love. Atau misalkan kayak contoh yang paling terkenal itu adalah si KFC. Kalau teman-teman pada tahu,
pendirinya KFC, yang bapak-bapak yang paling sering ada di yang tua itu. Nah, dia itu sangat memiliki, menurut aku pribadi, dia sangat memiliki self love karena dia sebelum KFC itu meledak di mana-mana, dia itu ditolak 1009 kali oleh para investor untuk ayam goreng KFC-nya itu. Tapi ketika dia ditolak itu, dia tidak langsung, ya ampun produkku gagal, aku tidak akan berguna. Dia tidak memiliki pikiran seperti itu, tapi dia malah oke, aku akan coba lagi sampai akhirnya dia bisa mendirikan KFC itu sendiri. Jadi itu kenapa aku bilang self love itu sangat penting untuk self growth, untuk pengembangan diri kita. Karena ketika kita bisa menerima diri kita tahu bahwa oh, kalaupun aku gagal sekarang, ini adalah pengalaman hidup dan aku bisa menggunakannya sebagai pelajaran untuk di masa depan. Seperti itu. Oh ya, jadi memang penting banget ya kita mempunyai self love, bagaimana kita bisa menerima segala kekurangan dan kelebihan kita, dan selalu menerima meskipun kita pernah melakukan kesalahan di masa lalu. Nah, mungkin bisa dibagi juga ya Kak, tips kan untuk bisa dijawab proses yang harus dilakukan atau usaha yang harus kita lakukan untuk bisa mencintai diri kita sendiri itu bagaimana Kak? Jadi sebenarnya ada tips untuk mencintai diri sendiri itu ada berbagai macam ya. Cuman yang paling pertama mungkin aku mau aku tips yang aku mau bagikan itu adalah kamu harus tahu kelebihan dan kekuranganmu. Ini aku share tips mungkin yang untuk pemula yang benar-benar kayak oke, aku pingin nih punya self love. Gimana ya caranya? Hal yang paling pertama yang kamu bisa lakukan itu adalah kamu ambil sebuah kertas. Kemudian di kertas itu kamu tulis apa aja sih yang kamu cintai dari diri kamu. Baik itu fisik kamu, baik itu sifat kamu, baik itu pencapaian kamu di masa lalu, baik itu mungkin relasimu dengan orang lain, kamu list semua apa sih yang kamu sukain dari diri kamu. Mungkin ini agak susah, kadang-kadang kita kayak apa ya kelebihan aku, apa ya yang aku suka dari diri aku, apa ya hal baik dari diri aku. Kalau kamu teman-teman merasa susah untuk melakukan hal ini, untuk menulis apa sih kelebihan kamu, teman-teman bisa tanya teman-teman terdekat dari teman-teman atau keluarga teman-teman. Bisa tanya, menurut kamu baiknya aku nih apa sih? Karena kadang-kadang kita tidak bisa melihat kebaikan kita, tapi orang-orang di sekitar kita itu tahu kita nih baiknya tuh apa. Kemudian setelah kamu melis apa saja yang kamu suka dari diri kamu, kemudian kamu tulis di balik kertas itu kamu tulis kekurangan dari diri kamu sendiri. Jadi mungkin jadi di depannya kebaikannya, di belakangnya kekurangannya. Sama seperti kelebihan, apapun kekurangan yang kamu rasa kamu miliki itu kamu tulis aja. Dalam proses menulis kekuranganmu ini, kadang-kadang kita jadinya nggak pede ya. Jadi mikir, ya ampun ternyata aku orangnya egois ya, atau ternyata aku orangnya suka bohong ya. Itu nggak apa-apa. Apapun yang kamu rasakan, apapun kekurangan yang kamu rasa kamu miliki, itu kamu tulis aja dulu. Sekalian untuk kayak menyalurkan semua emosi-emosi yang kamu miliki. Jadi kamu tulis aja dulu apa-apa aja kekuranganmu. Tapi yang harus kamu sadari itu adalah kamu tidak ada orang yang sempurna. Jadi ketika kamu memiliki kekurangan, orang lain pun begitu. Jadi tujuan dari hal yang menulis apa kelebihan dan kekuranganmu ini itu sebenarnya hal dasar banget. Itu agar kita menyadari apa aja sih kekurangan kita, apa aja sih kelebihannya kita. Biasanya di paling bawah itu yang aku saranin, setelah kamu selesai menulis apa kebaikan kamu dan apa kekurangan teman-teman semua, paling bawah itu tulis dan istilahnya nyatakan juga kepada diri bahwa aku adalah manusia, tidak apa-apa jika aku memiliki kekurangan,
karena aku tidak sempurna dan aku mencintai diriku apa adanya. Jadi itu poin pentingnya dari exercise, dari latihan ini, untuk kita tahu apa saja kelebihan dan kekurangan kita, kemudian bagaimana kita bisa menerimanya. Karena dengan kita menulis, bisa di kertas atau kita ketik gitu di HP, itu kita secara sadar kita akan menyadari, oh ternyata ini kekuranganku, dan lebih bisa menerima apapun itu kekurangan dan kelebihan kita. Gitu. Itu latihan pertamanya gitu. Baik Kak. Sudah cukup ya Kak. Jadi ada beberapa step ya tadi yang dijelaskan Kak, mulai dari kita menerima diri sendiri, kemudian kita membuat list atau catatan kelemahan dan kelebihan kita, serta kita menuliskan bahwa mengatakan bahwa manusia tidak ada yang sempurna. Jadi ketika kita melakukan salah pun itu nggak apa-apa gitu ya Kak. Nah tadi aku juga pernah, ya aku tadi sedikit menggarisbawahi yang Kakak bilang mengenai bahwa kita bisa mengatakan kepada diri kita sendiri mengenai aku nggak apa-apa, nggak bisa apa ya, kayak kita membicarakan kekurangan kita. Nah, kita kan juga, aku pernah baca mengenai toxic positively ya Kak, gimana kayak misalnya kita selalu mengatakan positif. Nah, apa sih perbedaan antara kita menerima diri kita sendiri dengan toxic positively itu Kak? Kan kalau toxic positively itu adalah bagaimana kita selalu menyerap hal-hal positif setiap hari. Kita selalu mengatakan bahwa kok mereka bisa, aku nggak bisa. Jadi sebenarnya kan hal itu juga salah satu yang membuat kita semakin apa ya, mendapat tekanan dari diri kita sendiri. Nah, itu perbedaan antara toxic positively dengan yang self love ini bagaimana Kak? Baik, sebenarnya self love ini banyak kayak Kak Yunita bilang, self love ini sering disalahartikan dengan toxic positivity, juga sering disalahartikan dengan sifat egoisme. Itu sering banget self love dengan egoisme, kemudian self love dengan toxic positivity, itu mereka sering kayak kok kamu self love, atau tapi malah dibilangnya kamu toxic positivity. Sebenarnya itu adalah perbedaannya itu simple. Kita harus tahu batasannya. Batasan di mana ini adalah self love, di mana ini adalah egoisme, di mana ini adalah toxic positivity. Kalau self love itu kan kita bisa menerima diri kita dan menghargai semua hal yang ada dalam diri kita ya, terkait fisik, pikiran maupun emosi-emosi kita. Sedangkan kalau egois itu kita hanya mementingkan diri kita tanpa memikirkan orang lain. Kata kunci memikirkan orang lain. Sementara kalau kita self love itu kita dengan kita menghargai diri kita, maka kita juga pastinya akan lebih menghargai orang lain. Demikian juga dengan toxic positivity. Kalau self love, kita harus tahu batasannya, bahwa oh ini artinya aku mencintai diri aku, dan bukannya aku malah mengabaikan masalah seperti itu. Dan orang yang self love itu pasti jadinya tahu kapan dia harus memang benar-benar salah, atau misalkan memang dianya yang bukannya kenapa-napa gitu. Karena kalau toxic positivity itu seperti yang Kak Indra bilang tadi, akan malah membawa tekanan kepada kita. Tapi kalau memang itu benar-benar self love, itu akan membuat kita lega, bukannya tertekan seperti itu. Oh, jadi perbedaannya dilihat dari memang batas-batasannya ya Kak. Kita yang harus mengetahui seperti apa yang self love itu, kemudian seperti apa yang egois, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita sudah melampaui batas, kita harus, yang self love itu akan kembali lagi nih di jalurnya seperti itu ya Kak. Mungkin ini kan, mungkin kemarin kan hari kesehatan mental ya Kak. Kan banyak kurang memahami atau kurang mengerti mengenai apa sih makna kesehatan mental itu sendiri, dan ketika ada orang yang konsultasi kepada seorang psikolog itu mengatakan bahwa mereka selalu mengalami gangguan jiwa. Nah, mungkin Kakak bisa menjelaskan stigma masyarakat sebenarnya ketika kita ingin banget nih, kan ini kita temanya self love ya Kak, pengen curhat mengenai diri kita sendiri, apakah kita bisa pergi ke psikolog langsung atau bagaimana, dan cara untuk perginya itu apakah kita harus ke klinik atau kita bisa melakukan konsultasi secara online, bisa dijelaskan Kak? Baik. Jadi kalau misalkan terkait dengan stigma masyarakat tentang pergi ke psikolog gitu ya, memang dari
sekarang itu masyarakat lebih terbuka dengan yang namanya psikolog, psikiater, dan kesehatan mental. Tetapi memang masih sulit karena masih banyak orang-orang yang berpikir, kalau kamu psikolog berarti kamu sakit jiwa kayak gitu, berarti kamu gila kayak gitu. Nah, inilah kenapa saya berpikir platform-platform seperti Simpul Psikologi, Belajar Psikologi itu memiliki peran penting untuk mengedukasi masyarakat tentang apa sih sebenarnya kesehatan mental itu, apa sih sebenarnya psikolog itu, apa sih artinya kalau kamu pergi ke psikolog, seperti itu. Karena kesehatan mental itu menurut saya pribadi adalah suatu hal yang seharusnya dapat terakses oleh semua lapisan masyarakat. Tidak hanya orang-orang yang mungkin punya gangguan atau tidak hanya orang-orang yang mungkin berduit gitu yang bisa memiliki akses ke layanan kesehatan mental. Kalau misalkan kapan sih harus ke psikolog gitu atau ke konseling gitu? Sebenarnya ketika kamu memiliki suatu masalah, kamu bisa pergi ke platform-platform seperti misalkan Simpul Psikologi atau Belajar Psikologi atau mungkin platform psikologi yang lainnya yang menawarkan jasa konseling online atau konseling kalau sekarang sih kebanyakan konseling online ya lainnya, dan biasanya tuh pasti ada aja yang konseling gratis di dalam di Simpul Psikologi sendiri sih. Konseling online itu bagi kami adalah pertolongan pertama bagi masyarakat luas, bagi kesehatan mental masyarakat luas. Dengan kamu melakukan konseling, itu kamu berarti sudah memiliki kesadaran bahwa kayaknya aku ada sakit deh. Bukan ada sakit ya, tapi kayak aku ingin deh didengarkan atau mungkin ada sesuatu yang salah. Nah, ini adalah dengan kamu pergi ke layanan terdekat yang memang memiliki jasa profesional, jadinya kamu bisa tahu kamu kenapa. Jadi menurut aku konseling online itu salah satu kayak 911-nya dunia psikologi gitu. Karena dengan kamu pergi ke sana, kamu bisa mengecek, ternyata mungkin aku hanya sebatas perlu didengarkan saja, atau ternyata mungkin aku memang punya sebuah gangguan yang perlu penanganan lebih dalam, sehingga nanti orang yang mengkonseling pun pasti akan karena memang sudah terlatih, konselor yang terlatih pasti akan langsung, mungkin kamu ada kecenderungan seperti ini, sebaiknya langsung pergi ke psikolog yang bisa tatap muka, seperti itu. Dan menurut aku kalau temen yang mau ngerasa mungkin penat aja itu pun sudah bisa pergi untuk layanan konseling. Dan sekarang pas ketika World Mental Health Day ini banyak banget layanan platform psikologi yang memberikan layanan gratis gitu. Jadi menurut aku sangat terakses sih layanan kesehatan mentalnya. Oke, berarti untuk saat ini memang banyak sekali layanan psikologi yang diberikan, jadi kita tidak usah merasa bingung ya Kak, dan jangan sampai kita merasa khawatir jika kita pergi ke psikolog itu adalah orang yang mengalami gangguan jiwa, tapi karena kadang emang orang yang pengen didengarkan, kemudian pengen meningkatkan mindsetnya, atau dia mengalami stres yang berkelanjutan, itu bisa langsung datang ke psikolog ya Kak. Oke. Benar sekali. Ya Kak. Nah untuk aku pernah baca nih Kak ya, tadi kan Kakak juga menjelaskan mengenai ada pepatah yang mengatakan cintailah diri sendiri sebelum kita mencintai orang lain. Nah kan mungkin orang belum banyak yang paham tuh sama hal itu. Kadang mereka terlalu mencintai orang lain sementara mereka kurang sadar untuk mencintai dirinya sendiri. Itu bisa dijelaskan Kak seperti apa? Jadi sebenarnya mencintai diri sendiri sebelum kita mencintai orang lain itu adalah bagaimana kita bisa memprioritaskan diri kita dalam batasan-batasannya yang benar, yang baik, sebelum kita memprioritaskan orang lain. Nah, bagaimana sih caranya kita bisa memprioritaskan diri kita sebelum kita memprioritaskan diri orang lain? Selain dengan yang tadi aku bilang untuk tahu apa aja kekurangan kelebihan kita, itu adalah dengan kita benar-benar tahu
gimana sih kita ini kayak gitu. Apa aja sih yang kamu suka atau yang tidak kamu suka, bukan hanya tentang diri kamu. Misalkan nih orang yang pacaran gitu, kamu harus tahu sebelum kamu tentu saja kita boleh berkorban ya untuk orang yang kita sayangi, tapi jangan sampai kita berkorban terlalu banyak sampai mengorbankan perasaan kita sendiri, seperti itu. Jangan sampai kamu terus-terusan, atau misalkan kayak beda, misalkan kamu kerja nih shift kerja, biasanya kan ada kerja shift pagi shift malam, terus ada satu orang yang setiap hari pinginnya dia shift malam aja, terus dia selalu minta minta ganti sama kamu, aku maunya shift malam deh, jadi setiap dia dapet shift pagi dia akan selalu minta sama kamu, jadi kamu sendiri yang harus selalu bangun gitu tiap hari. Kalau kamu memiliki self love, kamu pasti bisa berpikir, oh ternyata aku hanya dimanfaatkan nih. Jangan sampai itu terjadi. Kamu harus benar-benar tahu apa yang bisa bagus untuk diri kamu, apa yang tidak. Dan mungkin hal satu-satunya itu adalah berani untuk bilang tidak, kayak gitu. Jadi jangan takut, jangan merasa kalau kamu bilang tidak maka kamu akan jadinya egois. Karena itu salah. Banyak orang juga salah yang berpikir, oh aku bilang tidak nih, jadi orang itu mikir aku egois. Karena nggak begitu. Seperti aku bilang tadi, egois itu adalah ketika kita merugikan orang lain. Sementara kalau self love, kita tahu batasan mana sih yang sebenarnya oke aja kita lakukan, mana yang sebenarnya kalau kita lakuin itu akan merugikan orang lain, kayak gitu. Oke Kak, tadi kan membahas juga mengenai ketika kita merasa kita tidak setuju dengan permintaan orang lain, kita berhak untuk menolak. Nah, gimana caranya nih kita bisa menolak permintaan orang lain tanpa kita menyakiti hatinya? Kan banyak nih ya orang-orang yang kadang dia nggak mau dan dia menolak dengan kasar, atau dia mengatakan bahwa aku nggak mau, ini bukan apa namanya, ini bukan aku banget nih. Gimana cara kita, apalagi kita bergerak dalam psikologi, kita selalu mengutamakan perasaan orang lain, bagaimana kita bisa menolak permintaan mereka dengan tidak melukai hatinya? Seperti apa itu Kak? Ya, ini pernah kita bahas, pernah Simpul Psikologi bahas di kita punya satu sesi namanya serba-serbi, itu di people pleaser. Jadi sekarang nih banyak banget orang tuh menjadi people pleaser, atau seseorang yang selalu bilang iya aja kepada semua hal yang diminta ke dirinya dia. Itu tuh sering sekarang. Nah, bagaimana sih caranya menolak? Sebenarnya caranya menolak itu kita cukup bilang tidak dan nyatakan alasan kita kenapa. Misalkan nih minta tolong dong bantuin aku buat tugas. Sementara kamu sendiri punya tugasmu punya tugasmu yang belum kelar gitu. Kamu cukup bilang, oh maaf ya, dengan nada yang santai, maaf ya aku nggak bisa bantu nih soalnya aku masih ngerjain tugasku sendiri, coba kamu kerjain dulu sendiri deh. Kalau orang tersebut, orang yang minta bantuan itu memang niatnya baik, dia pasti akan mengerti. Nah kalau misalkan dia tidak mengerti, kamu yang memiliki self love pasti akan tahu, oh ternyata orang ini justru toksik ke aku, kayak gitu. Karena kalau teman yang baik itu kan pasti mengerti ya, kapan sih kita bisa dimintain tolong, kapan tidak. Kita aja sebagai teman, kalau misalnya kita minta tolong, kita pasti ngeliat kan, oh bisa nih mintain tolong. Kalau nggak bisa ya udah, bukan berarti dia teman yang jahat, kayak gitu. Jadi kuncinya sih kamu bisa bilang tidak, kemudian kamu nyatakan alasannya dengan jelas dan dengan nada yang santai, kayak gitu. Jadi ketika kita mau menolak orang lain, intinya kita memberi penjelasan ya Kak, kenapa kita nggak bisa. Karena ya kalau kita langsung memberikan, aku nggak mau, tanpa ada penjelasan, malah membuat orang lain itu merasa jengkel, malah merasa kita itu sebagai orang yang egois. Jadi bagaimana kita bisa memasukkan segala sesuatunya itu secara baik. Dan juga lingkungan dan teman itu juga mempengaruhi ya Kak. Jadi emang mana teman-teman yang benar mendukung kita ketika kita bilang tidak, berarti mereka sudah paham bahwa kita juga punya kesibukan yang lain, dan mereka juga pastinya tidak akan maksa kita. Nah ini ada pertanyaan nih Kak dari
Dibacain aja ya Kak. Dari Kak Yap. Bian. Dari Kak Bian ini dia tanya mengenai Kak, apa sih self harm itu? Mungkin bisa dijelasin Kak. Kayaknya itu salah Yap. satu Baik, Pak. gangguan ya Kak, gangguan mental juga.